Shalom, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk jemaat yang beribadah dari gereja ataupun yang beribadah dari rumah yang menyaksikan live streaming. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satukan hati dan mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap berkat yang kami terima ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, dari pagi hingga sore hari ini Bapa, Kau masih menyertai setiap langkah kami ya Bapa. Bapa, kami berada di sini bukan karena kuat kuasa kami ya Bapa, tapi hanya kuat kuasa-Mu saja yang menyertai kami Bapa. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Engkau boleh memberkati hati dan pikiran kami ya Bapa. Dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami ya Bapa hanya dengan seturut kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa, berkati juga jemaat-Mu yang akan ke tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau boleh menimbangan mereka tanpa kekurangan suatu apapun. Dan jikalau jemaat yang berada dari rumah ya Bapak, kiranya Engkau menyertai mereka juga ya Bapak. Terlebih untuk mereka yang sedang sakit ya Bapak, kiranya Engkau boleh memulihkan dan menyembuhkan mereka ya Bapak. Bapak, kami ingin persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Jagai dan sertai kami di dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di atas segalanya itu ya Bapak, kami juga memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 9, Puji Hai Jiwaku, Puji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami ingin menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami ingin menyanyikan Hosana bagi Raja, Raja yang duduk di tahta. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku, dan selidikilah batin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan dan aku rindu hadirat. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu kehadirat. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana to the King. Bukan Kau Yesus Raja. Yesus Raja, Dia berkuasa. 'Cause
Hukum Tuhan untuk kita pada kebaktian kita sore hari ini, diambil hukum Tuhan yang keempat serta maksudnya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari buku yang di nomor 227 untuk mengakui dosa-dosa kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk mengaku segala dosa-dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami sadar Tuhan di saat kami masuk ke hadirat-Mu dan membawa persembahan ke tempat kudus. Dan biarlah pujian kami boleh naikkan dan sembah boleh kami berikan, karena hanya oleh kuasa darah yang telah menebus dosa. Saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Dan Kau layak aku menghampiri. Layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dan Kau layakkan kami menghampiri-Mu Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada kebaktian kita sore hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita akan membaca secara responsoria. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka.
Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata pada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersukacita di setiap langkah kita dengan kuat tangan Tuhan yang menjaga kita. Karena kita tak ragu untuk mengikutinya. Mari kita angkat pujian bersukacita di setiap langkah. Marilah kita angkat pujian bersukacita di setiap langkahku. Bersukacita di setiap langkahku, Dan kuat tangan Tuhan yang menjagaku. kuat tanganmu yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku kota berkubur. Dan kami tak ragu Tuhan. Ku tak ragu mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri, marilah kita bersukacita di setiap langkah kita, karena kuat tangan Tuhan yang menjaga kita. Bersukacita di setiap langkahku, kuat tanganmu yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku kota berkubur. Ku tak ragu mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Jemaat saja yang mengatakan ku tak ragu mengikutmu. Katakan ku tak ragu untuk mengikutmu. Ku tak ragu. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku. Ku tak ragu mengikutmu,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Amang Inang, saudara terkasih, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, berikut kami sampaikan warta jemaat HKBP Kebayoran Lama, Minggu 27 Maret 2022. Pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Letare, yang artinya bersukacitalah. Dan topik khotbah kita bersukacita di dalam Tuhan. 2. Ucapan terima kasih. Pengurus tanggap bencana atau TABE HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menyampaikan ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan Amang dan Inang serta seluruh jemaat HKBP yang telah mendukung pengurus dalam doa dan dana melalui persembahan yang diberikan guna mendukung program kegiatan TABE. Tuhan memberkati kita semua. Dalam kurung terlampir rincian persembahan yang dikirimkan oleh Huria. 3. Pertanian Banjar atau kebaktian sektor. Dilaksanakan pada hari Selasa 29 Maret 2022 pukul 20.00 WIB melalui aplikasi Zoom. Pertama, Banjar Pondok Cabe Legoso. Khotbah oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Liturgis oleh Situa CMH Simatupang SE. 2. Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. Khotbah oleh Pendeta Jojor Burupardede MTH dan liturgis oleh Situa YB Silalahi. Dihimbau kepada jemaat yang ada pada Banjar tersebut agar mengikutinya. 4. Pemilihan pengurus seksi lansia. Pada hari Minggu 3 April 2022 yang akan datang pukul 9.30 WIB bertempat di Sopo Praja lantai 1 HKBP Kebayoran Lama diadakan pemilihan pengurus seksi lansia HKBP Kebayoran Lama untuk periode April 2022 sampai 2024. 5. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 10 April 2022 yang akan datang dalam kebaktian Minggu siang pukul 10.30 WIB akan diadakan sakramen baptisan kudus. Bagi orang tua yang ingin membawa putra atau putrinya menerima baptisan kudus dapat menghubungi Sintua Banjar setempat dan mengikuti persiapan baptisan kudus pada hari Kamis 7 April 2022 mulai pukul 18.00 WIB bertempat di konsistori serta membawa fotokopi akte nikah dan lahir anak. 6. Pemberkatan nikah. Warta yang kedua
akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Yoko Hugo Sianipar ST, MT, putra dari Bapak Situa Hotma UML Sianipar SE, dan Ibu Dr. Saur Maida Borugultom MPD, alamat Jalan Pesantren nomor 24 RT 04 RW 03, Juramangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banjar Juramangu, Pondok Aren. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, dengan Dr. Yohana Roy Ito Boru Siombing, putri dari Bapak Ibda Pol Hokkop P. Siombing, dan Ibu Insinyur Heriwati Boru Situmeang. Alamat Jalan Pelajar Timur Gang Kelapa, nomor 18B, Medan Denai, Kota Medan. Anggota Jemaat HKI Resort Khusus Teladan Medan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 April 2022 mulai pukul 10.00 WIB bertempat di Gereja HKI Resort Khusus Teladan Medan. 7. Jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 27 Maret 2022, telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, yaitu keluarga Zulkifli Aritonang Desrawani Boru Situmeang, dengan alamat Komplek Kostrat, Jalan Dharma Putra 11 nomor 9, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Masuk Banjar Bungur Kostrat, dan selamat menjadi jemaat di HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada Amang dan Inang bisa berdiri. Oh sudah. Warta ke-8, berita duka cita. Pertama, telah meninggal dunia pada hari Minggu 20 Maret 2022 Ibu Situa Rumiam Pinta Halamuan Boru Nadeak, tutup usia 85 tahun, istri dari Bapak Situa Mangarah Haholongan Sitompul Nahinan, dan meninggalkan 4 orang anak, 1 orang belum berkeluarga. Alamat Jalan Praja 3, nomor 37, RT 005, RT 001, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, Banjar Godung. Jenazah dikebumikan pada hari Selasa 22 Maret 2022 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Marilah kita mendoakan agar Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. 2. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu 26 Maret 2022 Ibu Evelina Magdalena Boru Tambunan, tutup usia 60 tahun, istri dari Bapak Situa Albens Gerhard Parulian Hutapea, dan meninggalkan 2 orang anak belum berkeluarga. Alamat Jalan Sunan Giri nomor 38 RT 01 RW 03, Pondok Pucung Ciledug, Tangerang Selatan, Banten, Banjar Cidodol Parseraan. Jenazah dikebumikan pada hari Senin 28 Maret 2022 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pada hari ini, Minggu 27 Maret 2022, pukul 9.30 telah diadakan acara kebaktian Minggu di Rumah Duka Kasih Damai Bintaro. Pengkhotbah Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Liturgis Situa Yansen Pasaribu. Marilah kita mendoakan agar Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Demikian kami bacakan warta jemaat HKBP Kebayoran Lama. Yang mungkin yang tidak kami bacakan dari depan bisa dibaca melalui warta jemaat yang telah diberikan. Bagi jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan,
dan kesembuhan, dan bagi jemaat yang berduka Tuhan memberikan penghiburan, bagi jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 402. Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat. Ayat yang berikutnya, aku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku jiwaku tenang, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing, ku di malamku tenang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berkumpul di gereja ini ataupun yang mengikuti ibadah dari rumah, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 11, saya membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik
Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Letare, nama minggu kita hari ini, yang artinya bersukacitalah. Banyak hal mungkin yang membuat kita bersukacita. Kesuksesan, sukses dalam studi, sukses dalam usaha, atau mungkin keberhasilan. Berhasil dalam pekerjaan, sehingga kita memperoleh karir yang lebih baik, naik jabatan, naik pangkat, atau mungkin kita bersukacita karena keberuntungan berpihak kepada kita. Beruntung saya punya pacar yang cantik, yang handsome. Saya beruntung mempunyai suami yang ganteng, istri yang cantik. Saya beruntung memiliki anak-anak yang bisa saya hantarkan sampai mereka ke jenjang pernikahan. Saya beruntung memiliki anak-anak sempurna. Sama seperti orang Batak itu, laki-laki dan perempuan. Lalu apa? Semua itu menjadi jaminan kebahagiaan dan sukacita orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Kalau itu dasarnya, berarti tidak semua orang dapat bersukacita, tidak semua orang dapat berbahagia. Padahal firman Tuhan, padahal nama minggu kita mengajak kita bersukacitalah. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak semua orang bisa sukses. Walaupun dia sudah berjuang, berusaha, tapi dia gagal. Dan kita harus ingat juga, tidak semua orang bisa berhasil. Walaupun dengan segala usaha sudah dia lakukan, tapi dia tidak berhasil. Dan tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sama dengan kita. Banyak mereka di sana yang tidak beruntung hidupnya, yang bahkan mungkin terpinggirkan di tengah-tengah masyarakat. Lalu apakah mereka tidak bisa bersukacita? Lalu apakah mereka tidak bisa disebut sebagai orang-orang yang berbahagia?
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sukacita, kebahagiaan kita tidak diukur dengan apa yang kita raih dan apa yang kita miliki di dunia ini. Kita bersukacita bukan berarti tidak pernah mengalami kegagalan. Coba lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang sudah kita hafal betul. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rasul Paulus mengatakan itu. Bukan dalam kehidupannya yang beruntung. Bukan dalam kehidupan yang tanpa tantangan, tanpa pergumulan. Tapi justru dia sedang berjuang menjalankan pelayanan pemberitaan Injil bersama dengan teman-temannya. Justru dia dalam penjara pada waktu itu. Tapi dia mengatakan, justru ketika dia di dalam penjara, dia mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersukacitalah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 4. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kitab Mazmur 32 ini menyatakan kepada kita bagaimana sukacita Daud di hadapan Tuhan yang berbeda dengan ukuran sukacita dunia ini. Apa yang disaksikannya tentang sukacitanya? Dia saksikan pada ayat 2 pasal 32. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Itu yang pertama kita lihat dalam firman Tuhan ini. Berbahagialah jika kesalahanmu tidak diperhitungkan. Berbahagialah kita jika dosa-dosa kita tidak diperhitungkan. Berbahagia Daud ketika dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dan tidak berjiwa penipu. Mengapa dia katakan itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Dan tidak berjiwa penipu. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, kesalahan terbesar Daud adalah ketika ia mengambil Betseba istri Uria dengan segala strategi dia lakukan supaya Betseba bisa menjadi istrinya. Karena dia menginginkan kecantikan Betseba tersebut. Apa yang ada di dalam pikiran Daud? Dia merancang kejahatan di mata Tuhan. Dia membuat strategi, dia panggil Uria menjadi tentara perangnya. Dia buat itu Uria menjadi pasukan terdepan, barisan terdepan. Dengan rencana Uria akan mati dalam peperangan itu. Rencananya berhasil. Dan ketika Uria mati, dia mengambil Betseba menjadi istrinya. Kelihatannya itu adalah perbuatan baik di mata manusia.
Tetapi ternyata itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan, bahkan penipuan. Berbahagialah, dikatakan tadi pada ayat 2 itu, yang tidak berjiwa penipu. Itulah kebahagiaan daripada Daud. Ketika dosanya diampuni, ketika dosanya tidak diperhitungkan. Dan inilah kebahagiaan orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Ketika dosa kita tidak diperhitungkan. Seandainya diperhitungkan. Mata kita salah langsung dicongkel. Tangan kita berbuat dosa langsung dipotong. Mulut kita berdosa bersalah langsung dijahit. Telinga kita yang selalu senang mendengarkan gosip-gosip berita yang tidak benar, hoax, dia penggal. Tapi dia tidak pernah perhitungkan itu. Yang mungkin kita sering memperhitungkan kesalahan-kesalahan orang lain bagi kita. Kesalahan saudara kita, kesalahan sahabat kita, kesalahan suami atau istri, kita inventarisasi. Barangkali kalau dicatat semua, ya, 2 lembar tidak cukup menuliskan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang lain kepada kita, suami terhadap istrinya. Tapi Tuhan tidak pernah perhitungkan dan tidak pernah mencatatkan itu. Karena kasih-Nya yang besar kepada kita orang-orang berdosa, sama seperti domba yang hilang 1 ekor itu. Tapi Tuhan berusaha mencari untuk mendapatkannya dan meninggalkan 99 domba yang ada bersama-sama dengan Dia. Itulah epistel kita tadi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ternyata nilai 1 ekor domba yang hilang sama harganya dengan domba 99 tersebut. Apapun keberadaanmu, bagaimanapun kamu menganggap dirimu tidak berharga, tapi berharga di mata Tuhan. Amin. Engkau berharga di mata Tuhan dan Tuhan selalu mencari dan Dia tidak pernah lelah untuk mencari engkau. Dan ketika Dia menemukanmu, Dia bersukacita. Dia membuat pesta, Dia undang sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, dan Dia buat domba itu di atas bahunya sebagai simbol sukacita Allah yang menemukan kita, orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Itulah yang kita rayakan, itulah yang kita peringati pada minggu-minggu Pasion pada saat ini. Kita mulai dari Minggu Reminiscere, Oculi Letare. Bersukacitalah. Yesus mau menderita untuk kita. Yesus mau mati untuk kita. Supaya kita hidup. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita manusia berdosa yang harusnya mati di kayu salib. Tapi luar biasa. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara.
kita harusnya dieksekusi mati. Tapi kita, hukuman eksekusi mati itu dibatalkan dari kita. Coba bayangkan, sungguh bahagia. Seseorang mungkin sudah divonis hukuman dia harus eksekusi mati. Contoh, di Indonesia udah ada nggak eksekusi mati? Besok dia akan mati digantung, besok dia akan mati ditembak, tapi dibatalkan. Sukacita yang sangat luar biasa. Dia dilepaskan dari hukuman itu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus bagi kita orang berdosa pada masa-masa napaktilas. Pada saat ini, yaitu perjalanan Tuhan Yesus menuju salib untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Itulah sukacita kita. Kalau dikatakan bersukacitalah. Dan itulah yang dikatakan tadi oleh minggu kita letare. Dari Yesaya 66 ayat 10a. Bersukacitalah. Apa sukacita bangsa Israel dalam Yesaya? Ketika Allah membawa mereka kembali dari pembuangan ke Yerusalem, Allah membebaskan mereka dari hukuman itu. Allah menghibur mereka. Itulah sukacita yang dirasakan oleh bangsa Israel. Mereka kembali ke Yerusalem. Allah menghapus hukuman itu. Dan itulah sukacita pemazmur dalam hal ini Daud. Itulah sukacita kita, orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Dan itulah sukacita yang kekal, yang tidak siapapun bisa mengambilnya dari kita. Bahkan dunia dan iblis tidak akan bisa mengambil itu. Kalau sukacita kita tadi, keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan, itu sifatnya sementara. Sekarang kita beruntung, besok bisa tidak beruntung. Sekarang berhasil, besok tidak berhasil. Sekarang sukses, besok tidak sukses. Tapi sukacita, karena Yesus telah membebaskan aku dari hukuman itu, eksekusi mati itu, itulah sukacita karena Dia mengampuni dosaku. Amin. Yang kedua, apa yang mau kita lihat? Sukacita orang yang percaya adalah karena Tuhan mau mengajar, mau menuntun, mau menasihati agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bukan kehendakmu. Ya, itu dikatakan pada ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kita bersukacita kalau Tuhan masih mau mengajar dan menunjukkan jalan yang benar bagi kita. Dia bagaikan kompas, petunjuk arah hidup kita. Atau mungkin dia bagaikan guide yang mendampingi kita, membawa kita kepada hal yang tidak pernah kita jalani, kita alami, kita lihat. Kalau sekarang GPS ya, Mbah Google. Kalau tersesat kita tidak tahu jalan, sekarang sudah mudah. Buka GPS-nya akan diarahkan. Lebih dari situlah Allah menuntun kita. Lebih dari situlah Allah mengajar kita di dalam firman-Nya. Dan aku memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Berbahagialah kalau Allah masih care bagi kita.
Jadi kalau ada orang menasihatimu jangan marah. Jangan sakit hati, ya. Jangan tersinggung. Kalau firman Tuhan mengena dalam hati kita, jangan marah. Tapi katakan dalam hatimu, itu adalah benar dan itu adalah untuk aku. Firman Tuhan itu, khotbah itu adalah untuk aku, bukan untuk dia, bukan untuk orang lain, tapi itu untuk saya. Manusia berdosa. Jangan kita marah. Mendengar firman Tuhan yang mungkin tepat dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan. Itu dikatakan pada 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan. 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah suatu kepastian dalam hidup orang percaya. Dan dalam firman Tuhanlah kita tahu kebenaran yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Berbahagialah, bersukacitalah kalau Tuhan masih peduli dengan dirimu. Kalau Tuhan menegur engkau dengan berbagai cara yang Dia lakukan dalam proses perjalanan kehidupan kita. Berbahagialah ketika kita jatuh bangun dalam iman percaya kita. Jatuh bangun dalam perjalanan kehidupan kita. Bersukacitalah. Ada Allah yang menjadi guide kita, pembimbing kita. Ketika kita tersesat di jalan, ada Allah yang menjadi petunjuk arah, kompas kehidupan kita. Manusia sering tersesat karena pikirannya. Ada kan buku ini, Kristenau HP hutondong. Arteh muse. Kristenau HP hutondong dalam hanguluane. Kita sering tersesat di jalan kita karena kita mengikuti pikiran kita. Tanpa tuntunan Tuhan, kita tidak akan dapat hidup dalam kebenaran. Dan hal itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Itu dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Ayat 11. Orang benar dan orang jujur, merekalah yang bisa bersukacita, yang dapat bersukacita dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dalam segala situasi yang mereka hadapi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa, tidak melihat kondisi, tidak melihat situasi, tidak melihat keberuntungan, tidak melihat kegagalan, keberhasilan. Senantiasa di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan abaikan firman Tuhan dalam hidupmu. Jangan menganggap rendah firman Tuhan di dalam hidupmu. Firman Tuhan itu adalah kebenaran Allah. Firman Tuhan itu adalah kudus. Dan kita patut untuk hidup di dalam firman Tuhan. Saya tidak tahu tadi apa kita ikuti tadi liturgi itu. Hukum Taurat bagi kita, hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah ya hari yang kudus itu. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 engkau tidak boleh bekerja. Artinya ya,
Apa di sana katakan? Kita harus lebih takut, kan itu dikatakan tadi. Kita harus lebih kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Tuhan. Tetapi kita harus menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan sukacita. Jangan menganggap rendah firman Tuhan. Selalulah hidup dalam firman Tuhan. Jangan abaikan firman Tuhan. Jikapun mungkin pengkhotbahnya tidak seperti yang saudara inginkan. Karena firman itu bukan untuk menjawab keinginanmu, tapi menjawab kebutuhanmu di dalam hidupmu. Jangan lewatkan tanpa firman Tuhan di dalam hidupmu. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa firman Tuhan. Berbahagialah jika engkau masih memberikan telingamu mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya, melakukan dalam kehidupanmu. Engkaulah yang disebut orang berbahagia. Dan yang ketiga, apa yang kita lihat? Orang yang berletari adalah mereka yang tunduk dan taat melakukan firman Tuhan di dalam sukacita. Jangan merasa terpaksa dan jangan dipaksa. Walaupun sebenarnya ada juga gunanya dipaksa ya. Mungkin ada tadi terpaksa, dipaksa. Ayo dong temani aku ke gereja. Ya. Karena merasa terpaksa, ya dia datang. Itu syukur. Tapi apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Dikatakan tadi pada ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Dipaksa. Kuda, sado itu kan, dia harus tarik itu. Kuda itu ya, yang garang, yang ganas dia harus tarik supaya dia datang. Kuda yang liar itu dia harus kendalikan dengan tali les. Dengan tali les itu, itulah yang memaksa dia untuk berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang menaikinya. Jangan melakukan sesuatu karena dilihat orang, tapi lakukanlah itu dengan kesadaran. Kesadaran melakukan firman Tuhan. Melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang atau karena dilihat orang, itu adalah tidak baik. Maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah mental hamba. Dia takut, dia lakukan karena dilihat. Tapi orang-orang merdeka, kita adalah orang merdeka yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari perhambaan dosa. Melakukan firman Tuhan itu dengan kesadaran. Jangan seperti kalau kita naik kendaraan motor, kalau di situ polisi dipakai helmnya. Kalau tak di situ helmnya digantung-gantungkan. Digantungkan adanya helmnya tapi tak dipakai. Dia takut melihat polisinya, bukan keselamatannya. Kalau dia sadar atau tidak ada polisi, dia sadar, oh ini demi keselamatanku. Kalau aku jatuh, kepalaku tidak terbentur, maka aku akan selamat. Kan itu. Tapi dia melakukan itu karena dengan terpaksa. Sama dengan lampu merah itu juga kan, traffic light itu kan. Ya, udah lampu kuning, dia terobos lagi itu. Karena tidak ada polisi. Aturan itu membawa kita kepada keselamatan. Aturan itu bukan membebanimu. Aturan itu bukan mempersulit dirimu. Di rumah aja kita ada aturan kan? Ada enggak aturan di rumah tangga
di keluarga kita ada dong. Jam segini kamu harus begini, jam segini kita harus begini. Ada. Pulang ke rumah jam sekian, pulang ke rumah ini yang harus kamu kerjakan. Di parsahu tahun pun, ya, apa namanya parsahu tahun itu bahasa Indonesia? Lingkungan, ada aturannya. Kalau kita tidak taat aturan itu juga kita akan dikucilkan dari sana. Dalam gereja juga ada aturan. Itu bukan mempersulit dirimu. Bukan mempersulit jemaatnya. Banyak kali cengkuneknya HKBP ini. Kan gitu. Ribet gak usah ke HKBP. Demikian juga di hadapan Tuhan. Ada aturan yang akan kita lakukan dengan kesadaran. Bukan dengan keterpaksaan. Sehingga apa dikatakan tadi pada ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Artinya, di dalam itu kita mengenal diri kita sebagai orang berdosa. Kita diajak untuk mengenal diri kita, supaya kita tadi melakukan firman Tuhan itu dengan kesadaran. Siapa saya? Ise de wow. Who am I? Saya adalah manusia berdosa. Saya adalah manusia berdosa yang membutuhkan bimbingan, arahan, nasihat, aturan-aturan, firman Tuhan yang membawa saya ke dalam keselamatan. Sehingga ketika kita melakukannya dengan kesadaran, maka kita akan bersukacita. Ido kan? Kita akan melakukannya dengan sukacita. Sama seperti kalau anak-anak remaja disuruh orang tuanya, nak cuci dulu piring ini katanya kan. Oh dia terpaksa melakukannya, dia akan marah, kesal, bersungut-sungut. Dan mungkin piringnya dihempaskan itu kan, pecah, akhirnya marah mamanya. Kalau melakukannya bukan dengan ketulusan, bukan dengan kesadaran, itu tidak akan membawa sukacita bagimu, bagi kita semua. Demikian juga dalam melakukan firman Tuhan, lakukanlah itu dengan kesadaran, yaitu bahwa firman Tuhan itulah yang membawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada perubahan, membawa kita kepada pertobatan. Karena hanya orang yang percaya kepada Tuhanlah yang dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Tapi orang-orang fasik, orang-orang berdosa, dikatakan tadi pada ayat 10 itu, dia akan mengalami banyak kesakitan. Dan itu harus kita akui. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita hari ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena itulah sukacita yang abadi. Bahkan Dia menyediakan itu di dalam kehidupan yang kekal kelak. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan masih berkenan mengajarkan, menasehati, membimbing, menuntun kami di dalam firman-Mu. Karena kami menyadari Tuhan, kami adalah manusia berdosa yang sering tidak taat, tidak tunduk melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu. Melalui firman Tuhan hari ini, Engkau mengajarkan kami supaya senantiasa kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Karena dalam kebenaran firman-Mu, kami memperoleh keselamatan di dunia ini, bahkan juga dalam kehidupan kami yang kekal. Itulah sukacita kami ketika Tuhan mau menuntun kami dan mau menebus segala dosa-dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Sehingga sukacita itu Engkau tawarkan bagi semua orang-orang yang mau menerima sukacita itu dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini.
Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini. Dan terima kasih juga buat sukacita yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, keberhasilan yang mereka capai. Tapi biarlah Tuhan Engkau mengingatkan mereka bahwa itu adalah sementara saja dan mereka boleh senantiasa bersukacita di dalam Tuhan untuk menikmati segala apa yang mereka raih peroleh itu, untuk tidak jatuh ke dalam kesombongan diri mereka dan mengandalkan pikiran mereka. Kami bersyukur juga dan berterima kasih Tuhan buat sukacita jemaat Tuhan pada saat ini yang merayakan hari kelahiran dan juga hari perkawinan mereka. Tuhan tambahkan sukacita dan berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa buat keluarga yang sedang berduka pada saat ini, keluarga Sintua G. Hutapea, di mana Engkau telah memanggil ibu kami itu ke keabadian-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menghiburkan, Engkau menguatkan Amang Sintua Hutapea dan dua putri mereka Tuhan, supaya mereka kuat dalam pengharapan mereka kepada Tuhan, meneruskan perjalanan kehidupan mereka, perjalanan keluarga itu tanpa ibu di tengah-tengah keluarga itu. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Sitompul yang Tuhan telah memanggil ibu kami Borunadeak, Sintua Borunadeak ke keabadian-Mu. Biarlah Tuhan juga menghibur seluruh anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu kami, supaya mereka tetap sukacita bersatu padu meneruskan perjalanan keluarga tersebut. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan kesembuhan penyakit mereka, Dr. Andus Iwan BM Tampuwolon, Nyonya MH Tambunan N Borusi Majuntak, Nyonya Hutahain Helmina Borusiagian, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Marjelina Borusirait, dan juga yang tidak tertulis dalam warta jemaat kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan kiranya menjamah tubuh mereka dan tetap memberikan pengharapan kepada mereka dalam penderitaan penyakit yang mereka derita pada saat ini, supaya mereka boleh memenangkan itu dalam iman percayanya. Tuhan, kami berdoa juga buat rencana anak-anak Tuhan yang akan melangsungkan pernikahan pada hari yang akan datang. Biarlah kiranya Tuhan mewujudkan segala rencana itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi Engkau Maha tahu dan Engkau Maha melihat apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 766, bait yang pertama dan berikutnya, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan persembahan kedua. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Hati
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami semua yang melayani ibadah pukul 15.30 menyampaikan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah di rumah maupun di gereja ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas.